Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Hadratal Mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan dan pengurus Yayasan Nurul Hayat yang kami muliakan, seluruh rekan-rekan panitia, para peserta, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada kesempatan siang hari ini di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada bangsa kita, sebagaimana juga para founding fathers, para bapak bangsa telah memberikan kepada kita isyarat penting untuk mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu di dalam muqaddimah, di dalam primbul dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di sana dibuka dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat pertama yang sangat-sangat penuh dengan pelajaran adalah kata atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Betul-betul Allah, sebagaimana disadari oleh Bapak bangsa, telah menganugerahkan kepada bangsa Indonesia tercinta satu berkat rahmat, barakah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menganugerahkan dinil Islam kepada penduduk Kepulauan Nusantara ini. Dengan masifikasi dakwah terjadi satu lonjakan yang luar biasa jumlah penganut kaum muslimin di Jazirah Nusantara kira-kira pada 1 abad sebelum kedatangan para penjajah barat ke Nusantara. Kita tahu di Jawa pada saat itu berdiri Kerajaan yang Agung Majapahit dengan dasar negara tentu berkaitan dengan agama Siwa dan agama Buddha. Tetapi dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, hampir keseluruhan penduduk Majapahit di Pulau Jawa telah beralih ke dalam agama Islam. Dan ini adalah anugerah yang sangat besar dari sisi Allah terkait nanti dengan elan vital perjuangan, karena bangsa yang dijajah yang memiliki ruhul jihad, memiliki ruh perjuangan dan ruh perlawanan, fa insyaallah dia akan bertahan melawan penjajahan. Tetapi bangsa-bangsa yang tidak memiliki ruhul jihad, yang tidak memiliki spirit perjuangan dan perlawanan, tentu akan terlibas oleh ganasnya penjajahan, dan peradaban mereka pun hilang dari muka bumi.
Allah menganugerahkan dinil Islam ini kepada penduduk Nusantara ya, dengan wasilah dakwah yang tentu saja bertahap sejak masa ketika Maharaja Sri Indrawarman dari Kerajaan Sriwijaya berkorespondensi surat menyurat dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mengirimkan hadiah-hadiah rempah-rempah sembari meminta dikirim seorang yang bisa mengajarkan agamanya. Dakwah mengalami pasang surut dan masa-masa di mana gelombang para Sadat Alawiyin, para keturunan dari Sayyidina Ahmad bin Isa Imamul Muhajirin, Al-Muhajir yang berhijrah dari Baghdad ke Hadramaut, kemudian bergerak ke arah timur dan diantaranya menuju pulau-pulau di Nusantara, membawa agama kakek buyut mereka yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah. Sehingga dalam kronik dinasti Tang disebut mereka sebagai komunitas Tahsyi, yang oleh Pak Ahmad Baso dikoreksi ya, penerjemahan selama ini Tahsyi sebagai pedagang Arab Muslim menjadi para komunitas Arab Muslim yang berdakwah. Dan para Sadat Alawiyin, ya, Ba'alawi, ya, memberikan kontribusi yang sangat besar, memiliki peran yang sangat penting di dalam proses tersebut. Kemudian ada masa-masa di mana ya, jalur rempah-rempah memainkan peranan penting di dalam dakwah. Ketika kaum muslimin di Jazirah Timur Tengah harus menghadapi perang melawan pasukan salib dari Eropa dan juga pasukan Mongol dari Asia Tengah yang sangat mengancam ya, keberadaan kaum muslimin Nun di jazirah-jazirah utamanya, maka pada saat itu tulang punggung dari perekonomian kaum muslimin yang memungkinkan mereka melaksanakan jihad dan perlawanan di Timur Tengah adalah jalur rempah-rempah di Nusantara. Maka kalau kita pergi ke Istana Kesultanan Ternate, di sana ada silsilah. Di dalam silsilah itu tertera bagaimana nenek moyang dari Kesultanan Ternate datang nun jauh dari Baghdad, kemudian ke Hadramaut, kemudian mencapai ya Kepulauan Maluku ya dengan niat berdakwah pada mulanya. Dan kemudian di dalam dakwahnya karena mengetahui bahwa kaum muslimin Nun di Timur Tengah memerlukan ya, daya topang ekonomi yang kuat untuk bisa melakukan perlawanan terhadap pasukan salib dan Mongol, maka mereka pun mulai berdagang. Demikian pula kemudian berdiri sebuah kerajaan di ujung utara Sumatera yang sangat kuat bernama Samudra Pasai. Dan di antara tujuan berdirinya Samudra Pasai seiring dengan penguasaan kaum muslimin terhadap pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalur rempah-rempah dari Kepulauan Maluku sampai ke Kairo dan Damaskus, melewati berbagai jazirah ya, termasuk kepulauan Nusantara di timur sampai jazirah India dan akhirnya di daerah-daerah di Timur Tengah. Ini berdiri pelabuhan-pelabuhan untuk mengamankan jalur rempah-rempah yang kemudian dikuasai di tata kelola oleh kaum muslimin. Maka Samudra Pasai menjadi bagian dari dakwah tersebut. Ya, sampai yang tadi kita sebutkan, bagaimana ya, masifikasi dakwah itu dilakukan di Jawa pada khususnya dan kemudian nanti menyebar ke seluruh penjuru Nusantara oleh subjek yang kita kenal dengan simplifikasi dengan nama Wali Songo, Walius Sana atau Wali Sana kalau menurut ya sejarah yang ditulis oleh generasi ketiga dari mereka di Giri, di Gresik, ada serat babat Wali Sana yang mencatat kiprah para wali, para ulama besar tersebut, membawa dinil Islam, memperkenalkannya sebagai agama solusi, berdakwah dengan hikmah dan kelembutan, menjawab berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Maulana Malik Ibrahim menghadapi Majapahit yang sedang dilanda krisis pangan, maka beliau membangun persawahan, irigasi dan bendungan-bendungan. Maulana Ahmad Rahmatullah
melihat Majapahit yang kekurangan guru tata negara, maka dia mendirikan sekolah tata negara. Maulana Ishaq melihat negeri Belambangan sedang dalam pagebluk, dalam wabah yang sangat parah, sehingga beliau menggunakan ilmu kesehatan dan kedokterannya untuk berkiprah menjawab persoalan masyarakat. Maulana Osman Haji mengisi kekosongan military trainer atau pelatih tentara di kerajaan Majapahit. Maulana Aliuddin dan Taqiyuddin bermukim di pelabuhan-pelabuhan untuk mendakwai para pedagang yang kemudian siap mengangkut mereka kemanapun mereka pergi, dan berhentilah mereka untuk membawa syiar Islam itu ke berbagai kota pelabuhan di Nusantara. Maulana Abdurrahim Al-Maghribi yang melihat bagaimana berbagai kesulitan masyarakat diperparah oleh tukang tenung, tukang sihir, dan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang merusak, sehingga beliau menjadi mu'alij atau penterapi, bahasa kita sekarang peruqyah bagi tanah Jawa. Maulana Ainul Yaqin Sunan Giri mendirikan pesantren agung di Giri Kedaton. Syarif Hidayatullah dari Mesir yang kemudian bermukim lama di Makkah berguru pada Al-Imam Zakaria Al-Ansari datang ke Jawa membawa sanad-sanad kitab Turas yang sangat mumpuni dan menjadi rujukan para ulama berikutnya. Raden Said Sunan Kalijogo kemudian menggunakan jalur budaya yang sangat strategis untuk memasifkan dakwah sampai ke pedalaman-pedalaman dan kiprah-kiprah lainnya yang luar biasa. Masifikasi ini kemudian menjadi jawaban ketika kekuatan kolonialisme, imperialisme pertama kali datang, misalnya yang disebut oleh Babat Tanah Jawi sebagai Kungso Dalbi alias Alfonso Dalbi Kirke dari Portugis, yang di tahun 1511 mencaplok pelabuhan transito Malaka yang sangat strategis, maka kekuatan yang memiliki kepekaan untuk melakukan perlawanan terhadap kedatangan imperialisme Portugis ini adalah kekuatan kaum muslimin. Dalam hal ini adalah Pangeran Fathi Yunus atau Pati Unus dari Demak, yang kemudian di pelabuhan Jepara menggalang kekuatan yang besar untuk bergegas menghadang kekuatan Portugis itu dan memberinya pelajaran yang pahit di kota Malaka. Dan bibit-bibit dari persatuan Indonesia bisa kita lihat dalam pergerakan yang dilakukan oleh Fathi Yunus, karena meskipun dia mewakili Kesultanan Demak, tetapi dia berhasil menggalang persatuan dengan kekuatan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh kaum muslimin di setiap wilayah. Gresik diajak, Tuban diajak, Banjar diajak, Bugis dan Makassar diajak, Cirebon, Banten, Palembang, Jambi, sampai Aceh. Semuanya berkabung, berpadu, melewati batas-batas kedaulatan teritorial. Berasal dari kesultanan-kesultanan yang berbeda, tetapi mereka menghimpun kekuatan dengan satu tujuan, mengusir Portugis dari Malaka. Yang pada saat itu berdasarkan perjanjian Saragossa dan perjanjian Tordesillas, yang mana Paus Alexander ke-6 membagi dunia menjadi dua, separuh diberikan kepada Portugis dan separuh diberikan kepada Spanyol, dengan kedua kerajaan Kristen ini bersumpah untuk melakukan aksi gold, glory, dan gospel, mencari emas, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Kaum muslimin melihat kedatangan Portugis ini sebagai ancaman, maka mereka pun gesit bergerak untuk melakukan perlawanan. Demikian pula ketika kekuatan-kekuatan yang belum menerima dakwah di Nusantara ternyata tidak memiliki kepekaan itu, justru melakukan kerjasama dengan orang-orang Portugis. Raja Samiam dari Pajajaran mengundang Portugis untuk mendirikan pangkalan militer dan dagangnya di Pulau Jawa dengan mempersilahkan mereka membangun lojinya, bentengnya di Pelabuhan Sunda Kelapa.
Maka Fatahillah, atau dalam sejarah juga ditulis sebagai Tubagus Pase Fathullah menurut orang Cirebon, atau Fadlullah Khan menurut orang Pasai, seorang ulama yang berasal dari Pasai memimpin angkatan perang Demak, Cirebon, dan Banten pada saat itu. Yang mana Fatahillah yang berasal bukan dari Kesultanan Demak ataupun Banten ataupun Cirebon, tetapi jauh dari Pasai, dipercaya ini merupakan satu penanda penting bagaimana Nusantara pada saat itu dipersatukan, diikat oleh Islam sebagai kekuatan pemersatu dengan kesadaran bersama menolak penjajahan. Maka pada 22 Juni 1527, Angkatan Perang Fatahillah berhasil mengamankan Bandar Sunda Kelapa dari aneksasi Portugis, sehingga kemudian disebut sebagai Jayakarta atau kita kenal sebagai kota Jakarta sekarang. Dan sejak saat itu, jihad fisabilillah di Nusantara tidak pernah putus, senantiasa sambung sinambung satu sama lain. Senantiasa tumbuh, patah tumbuh, hilang pun berganti di setiap wilayah, di setiap daerah. Berganti-ganti para mujahid kita, para pahlawan kita yang agung berkiprah, berperang. Nun di timur, Sultan Babulah, Datu Syah dari Ternate, berhasil membangun benteng Nusantara Timur, terdiri dari 72 jazirah, 72 kepulauan yang dikuasainya, dibentengi dari kekuasaan kolonialisme dan imperialisme, bahkan untuk 100 tahun ke depan. Di Aceh, Alauddin Riayat Syah sampai Iskandar Muda. Di Jawa, Sultan Agung Hanyokrokusumo sampai Pangeran Diponegoro. Di Banjar dari Pangeran Antasari, di Minangkabau dari Tuanku Imam Bonjol, di Medan, di Padang, di Palembang ada Sultan Mahmud Badarudin, di Jambi ada Sultan Toha Saifuddin, pahlawan-pahlawan di Perang Aceh, pahlawan-pahlawan di Perang Bali, di Perang Lombok, di perang-perang Bugis dan Sulawesi pada umumnya. Semuanya sambung sinambung, kita semua senantiasa menyalakan jihad fisabilillah. Maka betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak pernah berhenti berjuang. Dari Sabang sampai Merauke bergolak jihad fisabilillah untuk melawan upaya-upaya penjajahan tersebut. Sehingga atas berkat rahmat Allah, maka kita berbeda dengan bangsa natif Amerikan, bangsa penduduk asli Amerika, ataupun bangsa natif Australian, bangsa penduduk asli Australia. Bangsa natif Amerikan, bangsa penduduk asli Amerika yang secara salah kaprah disebut sebagai Indian sebelum kedatangan Columbus, sebelum kedatangan Hernando Cortés, Francisco Pizarro, Amerigo Vespucci, dan para penjelajah barat lainnya. Jumlah mereka menurut para sejarawan diperkirakan dari ujung selatan sampai ujung utara benua Amerika mencapai antara 50 sampai 110 juta orang. Tapi kini mereka musnah, tinggal nama. Tak tersisa di bagian Amerika Utara, meskipun di bagian selatan sebagian berhasil melakukan asimilasi. Tetapi peradaban mereka hilang. Bahasa yang mereka tuturkan tidak lagi dipakai. Adat istiadat mereka lenyap. Yang tersisa, lihatlah bangsa di benua Amerika. Semuanya berperadaban Eropa. Semuanya berkulit orang Eropa. Semuanya berkebudayaan Eropa. Itu yang kita lihat. Pada tragisnya penjajahan yang luar biasa di benua Amerika. Demikian pula di benua Australia. Natif Australian atau yang disebut sebagai aborigin, sebelum kedatangan Kapten James Cook, sebelum kedatangan Admiral Flinders, itu mencapai jumlah antara 8 sampai 20 juta orang. Mereka musnah, tinggal sisa beberapa puluh ribu yang harus dikonservasi, sebagaimana Undang-Undang Negara Australia sampai tahun 1910 masih menggolongkan natif Australian, orang aborigin, bukan sebagai bangsa manusia, tetapi bangsa binatang liar. Sebuah penjajahan yang sangat ganas terjadi sampai menghabisi penduduk asli Amerika dan penduduk asli Australia. Itulah makna terjajah. Maka kita bangsa Indonesia yang hari ini masih bertahan
270 juta orang ini kita ingin mengubah ya penyebutan narasi 350 tahun dijajah. Betul-betul ini sesuatu yang tidak sesuai fakta. Bahwa ada daerah-daerah yang tidak dijajah selama itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita bukan 350 tahun dijajah, melainkan kita ini 3,5 abad berjihad melawan penjajahan. Kita ini berjuang melawan penjajahan, bukan sekedar dijajah. Ini yang menjadikan kita belajar dari para pahlawan untuk tidak menyerah kepada keadaan, untuk terus berjuang, untuk melakukan perlawanan terhadap segala sesuatu yang mengancam identitas kita sebagai bangsa, sebagai muslim, sebagai masyarakat yang berdaulat sejak dulu kala. Bangsa Nusantara tidak berhenti berjuang, terus melakukan perlawanan. Jihad fisabilillah tidak pernah putus dari satu daerah berganti ke daerah yang lain di berbagai belahan penjuru Nusantara. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tentu saja. Karena dengan dinil Islam, maka ruhul jihad, ruh perlawanan itu muncul dan menyala, tetap hidup. Yang kedua, dalam kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita menemukan keajaiban pada negeri yang bernama Indonesia. Di wilayah-wilayah lain di muka bumi ini, jika satu wilayah dijajah, maka ketika penjajahnya pergi, wilayah yang semula adalah satu negeri yang utuh, kemudian mereka terpecah-pecah menjadi banyak negara dan sulit lagi dipersatukan. Kita melihat dalam Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani kalah, berada di pihak yang kalah bersama Jerman, Austro-Hungaria, dan negara-negara lain. Kekalahan Turki Utsmani diikuti dengan aneksasi wilayah-wilayahnya di Timur Tengah oleh pemenang perang. Mereka membagi-baginya. Tunisia dan Aljazair diambil alih oleh Prancis. Libya diambil oleh Italia. Mesir diambil oleh Inggris. Suriah dan Lebanon dijajah Prancis. Transjordan dan Palestina dijajah Inggris. Irak kemudian dijajah Inggris. Negeri-negeri di semenanjung Arab dijajah oleh Inggris. Batas-batas di antara negeri-negeri ini ditentukan di dalam peta, maka digaris-garis dengan garis lurus di dalam peta di antara para pemenang perang. Dan ketika para pemenang perang ini pergi, penjajahan ini pergi, maka kita akan menemukan negeri-negeri ini yang dahulu bernaung di bawah satu bendera, yang berbahasa satu bahasa Arab, yang terdiri dari hanya sedikit suku bangsa, itu pun mayoritas kesemuanya adalah bangsa Arab. Hari ini terpecah-pecah dan tidak pernah bisa disatukan menjadi satu kekuatan yang signifikan bahkan untuk menghadapi musuh yang kecil seperti negara Israel misalnya. Itulah ironinya. Dijajah, ditinggalkan penjajahnya, maka berubah menjadi negeri-negeri yang lebih kecil daripada asalnya. Tapi coba perhatikan negara yang kita sebut sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 72 kesultanan, puluhan pemerintahan swapraja yang berdaulat, dan kepala suku, kepala desa-desa yang ada di Kepulauan Maluku, Papua, sampai kemudian ke wilayah-wilayah yang berdaulat di Aceh. Ketika proklamasi dikumandangkan, lalu Tabarakar Rahman, banyak yang menyatakan bergabung. Banyak yang kemudian rela berkorban untuk sebuah negeri yang jauh lebih besar daripada negeri-negeri yang menjadi asal-usul mereka itu. Bahkan ke-72 kesultanan kemudian melebur untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita menjadi sebuah negara yang terbentang dari Sabang pada saat itu, sebelum Papua Barat kemudian berhasil kita rebut, ya, sampai ke Jazirah Maluku di mana ada Kesultanan Ternate dan Tidore di masa lalu, semuanya rela, sukacita
bergabung menjadi sebuah Indonesia. Itu keajaiban. Negara lain kalau dijajah, penjajahnya pergi, mereka berubah menjadi negara kecil-kecil. Tapi negeri Indonesia ini, penjajahnya pergi, justru mereka berubah menjadi negara yang jauh lebih besar. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sesuatu yang dengan sadar ya dimaknai oleh para founding fathers betul-betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan lihatlah bagaimana pengorbanan luar biasa yang diberikan oleh penduduk, penguasa dari negeri-negeri, kerajaan-kerajaan berdaulat tersebut kepada tanah air kita, Indonesia. Bung Karno ketika berada di Aceh, meminta rakyat Aceh berpartisipasi, menyumbangkan harta mereka untuk membeli pesawat bagi negara Indonesia yang baru saja lahir. Dan wanita-wanita Aceh melepasi giwang-giwangnya, kalung-kalungnya, gelang-gelangnya, sampai bertumpuk-tumpuk emas disumbangkan untuk menjadi pesawat yang memberi kekuatan kepada negara yang baru lahir, Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim Al-Qadri yang kedua dari Siak Sri Indrapura tanpa ragu-ragu menyerahkan 12.000 gulden. Pada saat itu jumlah yang sangat besar, nyaris menyamai APBN kita sekarang, 12 juta gulden, 12 juta gulden diberikan cuma-cuma kepada pemerintah Indonesia untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Ketika di tahun 1946 berdasarkan perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia semakin menyempit yang diakui kedaulatannya, ibu kota harus dipindahkan, maka Sultan Yogyakarta dan Adipati Paku Alam dengan tangan terbuka menerima pemerintah RI berhijrah dari Jakarta menuju ke Yogyakarta. Selama 4 tahun seluruh anggaran negara, APBN-nya, gaji-gaji pegawainya, sampai sumbangan untuk rumah tangga para pejabatnya ditanggung oleh Hamengkubuwono ke-9 Sultan Yogyakarta. Dan ketika beliau ditanya berapa sebenarnya yang diberikan pada saat itu, beliau mengatakan bagaimana bisa ingat, ngambilnya saja mencakup pakai tangan gitu ya, ambil pakai tangan. Pada tahun 1950 saat menjemput Presiden Soekarno dalam pengasingannya di Bangka untuk ibu kota Indonesia kembali ke Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyerahkan sebuah cek bernilai 6,5 juta gulden. 6,5 juta gulden ini beliau katakan sebagai inilah harta terakhir yang dipunyai Yogyakarta. Ya, kembalilah ke Jakarta, teruskan pemerintahan ini di Jakarta, karena Yogyakarta sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Jadi 6,5 juta gulden itu sumbangan terakhir yang tercatat. Sementara yang tidak tercatat ketika membiayai pemerintahan selama 4 tahun dari 1946 sampai 1950 di Yogyakarta, itu semuanya tidak terhitung. Apa yang diberikan oleh Sultan Ternate dan Sultan Tidore menggabungkan wilayahnya dengan Indonesia. Bahkan hanya dengan izin dan restu Sultan Tidore lah kampanye pembebasan Irian Barat bisa kita lakukan. Itu pada masanya. Sebuah anugerah yang luar biasa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita diberikan oleh Allah satu kebanggaan untuk bersatu. Kebanggaan untuk bersama-sama di dalam kebangsaan Indonesia yang lebih besar dari kesukuan-kesukuan yang selama ini pun dianggap sebagai bangsa. Tapi kita rela melepasnya untuk hal yang lebih besar, menjadi negeri yang lebih besar, Indonesia. Atas berkat rahmat Allah. Maka atas berkat rahmat Allah pula dan bimbingannya, kita melihat satu mata rantai yang luar biasa di dalam pemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1780, surat-surat ditulis di Masjidil Haram, dikirimkan kepada raja-raja Nusantara, memberi semangat kepada mereka untuk berjihad fisabilillah melawan VOC Belanda pada saat itu. Penulis surat ini seorang ulama yang sangat dihormati
Imam dan Mufti Masjidil Haram, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, yang berasal dari Palembang. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengumpulkan surat-surat itu dalam sebuah kitab yang diberi judul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad wa Karamatil Mujahidin. Nasihat kaum muslimin dan pengingat dari orang-orang beriman dalam menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan jihad dan kemuliaan-kemuliaan para mujahid, para pejuang. Inilah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mengirim surat di antara surat-suratnya yang ditemukan oleh Belanda, dialamatkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta, kepada Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta, kepada Pangeran Aryo Mangkunegoro I di Mangkunegaran, Surakarta, kepada Sultan Banten, kepada Sultan Palembang, kepada Sultan Aceh, kepada Sultan Banjar, kepada raja-raja Nusantara di berbagai tempat lainnya. Beliau menulis surat, memberi semangat untuk terus berjuang. Ditulis di Masjidil Haram yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Ruhul jihad itu diwariskan kepada murid beliau namanya Syekh Daud Al-Fatani, yang berasal dari Patani, Thailand Selatan. Syekh Daud Al-Fatani kelak kemudian meneruskan ini kepada murid-muridnya. Di antara murid-murid itu ada Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang kemudian bermukim di Haramain menjadi Imamul Haramain. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi ini memiliki banyak murid. Di antara murid-muridnya adalah yang kemudian kita kenal sebagai maha guru para guru bangsa, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi rahimahullahu ta'ala. Di antara murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, datanglah dari Nusantara berguru pada zaman itu Muhammad Darwis dari Kauman Yogyakarta. Ketika menuntut ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib, dia sembari banyak membaca dan banyak membuka wawasan, termasuk membaca harian Al-Manar, majalah Al-Manar, karya Syekh Muhammad Abduh yang kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha di Mesir. Dalam berdiskusi dengan gurunya, Muhammad Darwis menunjukkan ketajaman logika, menunjukkan keterampilan berpikir, menunjukkan hujah-hujah yang sangat kokoh dan kuat. Sehingga Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terkenang akan guru beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Maka pemuda bernama Muhammad Darwis ini kemudian diberi nama Ahmad Dahlan. Ketika dia pulang ke Nusantara, tak tertahankan lagi semangatnya untuk bangkit mencerdaskan bangsanya. Dia memulainya dari Kauman Yogyakarta, menyelenggarakan majelis-majelis taklim yang diarahkan untuk menjadi pergerakan. Bukan sekedar ngaji, tetapi ngajinya harus diwujudkan. Maka ada pengajian yang disebut pengajian Wal Asri, ada di daerah Hurobrajan, Yogyakarta. Ada pengajian bernama Wal Fajri di daerah Karangkajen, Yogyakarta. Ada pengajian Wasyamsi di daerah Kota Gede dan lain sebagainya. Yang kemudian di sana beliau membina masyarakat, ada yang umum, ada yang khusus, dan kemudian beliau menggerakkan para usahawan. Ketika itu juragan-juragan batik, juragan-juragan perak, juragan-juragan emas untuk bergabung dengan dakwah. Beliau bacakan tafsir suratul Ma'un berulang kali sampai orang-orang protes, kenapa ngajinya Al-Ma'un terus Kiai? Kapan pindah ke surat yang lain? Kata beliau, kita baru akan pindah ke surat yang lain kalau kita sudah mampu mengamalkan surat Al-Ma'un. Sampai akhirnya kemudian mereka mengeluarkan harta-harta mereka untuk membangun sebuah wasilah dakwah yang bernama PKU atau Penolong Kesengsaraan Umum, yang sekarang menjadi cikal bakal PKU atau rumah sakit-rumah-sakitnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam bidang pendidikan pun demikian. Kiai Ahmad Dahlan mengajar anak-anak di rumahnya sampai ketika seluruh harta beliau sudah habis, beliau keluarkan meja, beliau keluarkan kursi, beliau keluarkan apa-apapun yang dimilikinya. Beliau mengatakan sekolah kita terancam tutup kalau tidak ada biaya untuk melanjutkan pendidikan di dalamnya. Maka siapa yang menghendaki untuk membeli barang-barang saya ini, mebel-mebel saya ini, belilah. Karena akan digunakan untuk mendanai kelanjutan sekolah. Maka orang-orang pun datang untuk membayari mebel-mebel Kiai Haji Ahmad Dahlan
Tapi selesai mereka bayari, mereka angkut lagi, mereka junjung lagi perabotan itu ke dalam rumah beliau dan meyakinkan beliau bahwa perjuangan beliau akan terus disokong, akan terus didukung. Sekolah-sekolah berdiri dan Ki Hajar Dewantoro pada awalnya ketika bernama Raden Maswardi Suryaningrat adalah seorang yang ngaji di majelisnya Ki Ahmad Dahlan dan diminta bantuannya untuk menjadi guru di sekolah Muhammadiyah yang awal. Diskusi beliau dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo ya juga melahirkan satu ikatan kebangsaan, perjuangan yang saling mengisi antara Budi Utomo yang pada saat itu bersifat kedaerahan bangsawan-bangsawan Jawa dan Madura saja dengan pergerakan Islam yang progresif yang dibawa oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Maka Persyarikatan Muhammadiyah yang kita lihat hari ini adalah atas berkat rahmat Allah menjadi bagian dari pengkaderan ulama pejuang yang siap untuk berjuang dan berkorban untuk NKRI tercinta. Nama-nama seperti Kiai Haji Mas Mansur dari Jawa Timur yang memimpin Muhammadiyah pada zaman penjajahan Belanda hingga Jepang hingga zaman menjelang kemerdekaan. Nama seperti Ki Bagus Hadikusumo yang berperan begitu penting dalam Panitia 9 PPKI penyusun Undang-Undang Dasar sampai dalam sidang-sidang ya panitia Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif pada awal kemerdekaan. Sumbangan pemikiran yang luar biasa. Kiprah yang luar biasa. Murid lain dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bernama Muhammad Hashim bin Asy'ari yang kemudian menuntut ilmu dengan semangat yang luar biasa untuk menghidupkan kajian-kajian hadis di Nusantara. Telah kira-kira 1 abad sejak perang Diponegoro meletus. Dan kemudian perang Diponegoro berakhir dengan kekalahan sang pangeran yang ditipu di meja perundingan. Tetapi Belanda trauma terhadap keganasan perang Diponegoro, menelan 15.000 korban, serdadu Belanda, 20 juta gulden anggaran perang, dan bahkan untuk menjinakkan Diponegoro diperlukan pembangunan 280 benteng membentang dari Banyumas di barat sampai Kertosono di Jawa Timur untuk menyekat-nyekat ya, mobilitas jihad gerilya Pangeran Diponegoro. Maka Belanda bekerja keras untuk memisahkan Islam dengan Jawa, memisahkan antara identitas keislaman dengan kejawaan, agar orang Jawa tumpul tidak bisa lagi membangun pergerakan perang sabil seperti yang dikobarkan Pangeran Diponegoro. Maka pesantren-pesantren yang mengajarkan tafsir, hadis, jihad, fikih dipaksa ditutup atau diintimidasi. Mereka hanya diizinkan mengajarkan zikir-zikir dan amaliyah-amaliyah yang bersifat private. Kajian hadis mati, dan pada saat itu diruncingkan antara orang Jawa bahwa kalau kamu Jawa sejati kamu tidak akan bisa menjadi Islam, dan kalau kamu Islam sejati kamu tidak akan bisa menghayati Jawa. Serat Darmo Gandul, Suluk Gatoloco, Serat Babat Kediri, buku-buku yang sangat masif mengolok-olok para wali songo, mengolok-olok pemeluk ajaran Islam yang Islamnya dianggap Puritan, yang Islamnya dianggap kuat ya. Itu bermunculan karya-karya tersebut pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk memisahkan Islam dengan Jawa. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak ingin konfrontasi yang terlalu mencolok, maka beliau memulai dengan mengajar hadis ketika pulang ke Jombang. Hadis Sahihul Bukhari beliau bacakan di majelisnya. Lama-kelamaan santri-santri berdatangan dari Nusantara membangun kemudian jejaring yang luas antar para kiai dengan santri-santrinya. Jadilah kemudian ini mengerucut dalam sebuah Jam'iyah yang berdiri tahun 1926, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang kemudian dengan sangat signifikan memainkan perang dalam kemerdekaan, menyumbangkan nama-nama Abdul Wahid Hasim, Abdul Wahab Hasbullah, Bisri Sansuri, dan ulama-ulama lain dalam pergerakan kemerdekaan. Termasuk bagaimana kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri
pada 25 Oktober 1945 mengeluarkan fatwa resolusi jihad bahwa semua orang Islam dalam jarak di antara pertempuran dengan pasukan sekutu dengan dia tidak lebih dari jarak yang membolehkan seseorang untuk mengqashar salat menurut mazhab Syafi'i, maka dia memiliki kewajiban fardu ain untuk angkat senjata melawan penjajah. Jihad yang kemudian dicatat oleh Kongres Umat Islam di Yogyakarta mengokohkan fatwa resolusi jihad Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dimuat sebagai headline kedaulatan rakyat dengan kalimat 60 miliun kaum muslimin siap berjihad mempertahankan kemerdekaan. Maka betul pecahlah pertempuran Surabaya di mana para pemuda, para santri, para ulama bersatu padu meneriakkan pekik takbir Allahu Akbar seperti Bung Tomo melalui corong radio RRI Surabaya pada saat itu, menggunakan takbir sebagai penguat semangat. Pasukan sekutu kehilangan 2 jenderal dalam 1 pekan, Malabi dan 1 jenderal lagi. Ini tidak pernah terjadi di medan perang Eropa, di perang dunia kedua maupun medan perang Pasifik. Bagaimana mungkin 2 jenderal tewas dalam sepekan? Dan bahkan pasukan divisi India Muslim melakukan pembelotan, tidak mau berperang melawan saudara-saudaranya kaum muslimin di Indonesia yang meneriakkan takbir ketika berperang. Maka mereka pun mundur, mereka pun desersi sampai dihukum. Ini yang terjadi pada saat itu. Jamaah Nahdlatul Ulama sampai hari ini menjadi tempat yang luar biasa menggodok, mengkader para ulama-ulama yang cinta kepada NKRI. Murid yang lain dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi bisa disebut misalnya keponakannya sendiri yang bernama Mashhudul Haq. Ketika itu Mashhudul Haq menjadi konsul penerjemah di Pelabuhan Jeddah untuk kantor milik Hindia Belanda. Pada tahun itu datanglah seorang yang ingin berhaji. Dia seorang asisten wedana di Kleco, Madiun, keturunan dari keluarga Muhammad Besari di Tegalsari, Ponorogo. Nama orang ini Umar Said. Dia nekat meninggalkan jabatannya karena pada saat itu orang yang masih menjabat dalam pejabat gubernemen tidak bisa berangkat haji sebagaimana para raja Nusantara, dilarang berhaji sesuai Stadsblad 1902. Dia nekat meninggalkan pekerjaannya dan dipaksa harus berpisah dengan istrinya Suharsikin yang pulang ke orang tuanya. Nekat berhaji, sana bertemu dengan Mashhudul Haq, dibawa ke hadapan Syekh Ahmad Khatib. Belajarlah secara singkat beliau sepanjang musim haji tersebut dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ketika pulang, beliau Umar Said di Pelabuhan Semarang disambut oleh Haji Samanhudi dari pada saat itu syarikat Islam yang baru saja berubah dari syarikat dagang Islam. Maka dengan penuh kepercayaan Haji Samanhudi menyerahkan kepemimpinan syarikat Islam kepada HOS Cokro Aminoto. Pak Umar Said ini yang kita kenal sebagai Pak Cokro yang kemudian membesarkan syarikat Islam menjadi sebuah partai politik dan pergerakan terbesar sebelum kemerdekaan. Pada masa kepemimpinan Pak Cokro di syarikat Islam, ya, dia memiliki 3 juta anggota aktif. Ya. Bayangkan sebuah partai politik Islam di Hindia Belanda memiliki 3 juta anggota aktif yang siap digerakkan dan mereka semuanya ya dikader untuk menjadi orang yang memiliki sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Dalam perjuangan harus sebersih-bersih tauhid karena tidak mungkin kita berharap balasan di akhirat dari Allah kecuali kalau iman kita kokoh dan tauhid kita bersih. Setinggi-tinggi ilmu, yakni bagaimana kemudian pendidikan menjadi satu arus utama untuk membebaskan keterbelengguan dan penjajahan bangsa kita. Dan sepandai-pandai siasat adalah bagaimana kemudian semua perjuangan ditata, diatur dengan strategi-strategi yang brilian, yang kemudian juga dilanjutkan oleh murid-murid Pak Cokro nantinya, seperti Bung Karno yang ngekos di rumah beliau di Penilai Surabaya. Dan setiap hari naik ke meja
di depan almari yang ada cerminnya untuk menirukan pidato-pidato Pak Cokro, dan kelak akan menjadi salah satu bapak bangsa Indonesia. Inilah jejaring keberkahan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah ya, maka kemudian kita sampai kepada kemerdekaan karena warisan darah juang yang tidak pernah putus pada para pejuang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kalimat dalam konstitusi kita adalah, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kita mencatat niat luhur untuk merdeka, niat luhur untuk bebas dari penjajahan, niat luhur untuk mengibarkan satu keluhuran kedaulatan agama maupun bangsa. Itu kita bisa membaca dari semua perjuangan para pahlawan kita. Didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka kita tidak menyerah, maka kita tidak berputus asa, maka kita berteriak merdeka atau mati. Maka kita bisa mengambil contoh misalnya bagaimana seseorang seperti Pangeran Diponegoro, Wali Sultan Hamengkubuwono V, yang hidup nyaman di purinya di Tegalrejo, memiliki 3.000 rumah tangga bernaung di bawahnya, 700 pelayan, dan 70 orang yang hanya mengurusi kuda-kudanya semata. Dia meninggalkan semua kemewahan, dia meninggalkan semua fasilitas itu, keluar dari istananya dengan kudanya, dan kemudian bergerilya dari hutan ke hutan, dari padang ke padang, dari gua ke gua, untuk kemudian melawan penjajahan dan menyampaikan dalam babatnya tujuannya berperang adalah amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, membangun keluhuran agama Islam di tanah Jawa. Kita bisa melihat bagaimana didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini terus mempengaruhi para pejuang kita untuk tidak menyerah menghadapi keadaan, untuk terus memelihara niat-niat suci di dalam hatinya untuk memberikan sumbangsih terbaik kepada bangsa, negara, dan agamanya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, didorongkan oleh keinginan luhur itu pula, maka begitu banyak pemuda kita, pahlawan kita yang tidak dikenal. Mereka rela memberikan harta, darah, dan nyawanya, kesemuanya untuk merebut maupun untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Semangat berkorban seperti ini yang harus kemudian senantiasa kita warisi. Semangat berniat-niat baik, berkeinginan luhur untuk merdeka dan berdaulat, untuk memberikan segala yang dimiliki demi perbaikan kehidupan orang banyak. Ini adalah warisan semangat luar biasa yang kita terima dari pahlawan kita. Didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kita melihat penjajahan kita yang panjang, bukan hanya panjang karena penjajahnya, tetapi panjang karena perlawanan luar biasa yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi kedatangan para penjajah itu. Saya kurang setuju dengan orang-orang yang mengatakan kita dijajah oleh perusahaan selama hampir 200 tahun kemudian digantikan oleh sebuah pemerintahan dari negara yang kecil di Eropa. Tentu tidak sesederhana itu. Yang menjajah kita sebagai perusahaan, VOC misalnya, pada tahun 1638, meskipun dia perusahaan, tetapi dikuasai oleh 17 heran, 17 pangeran yang berkuasa, dan mayoritas di antara mereka adalah orang-orang Yahudi yang memiliki kapital modal yang sangat besar. Pada tahun 1638, jumlah aset dan omset dari VOC, kalau digabungkan 20 perusahaan raksasa terbesar di dunia pada zaman kita sekarang, dibandingkan kekayaan VOC pada tahun 1638, ternyata belum ada apa-apanya. Jadi VOC di puncak kejayaannya, di tulip bloom pada tahun 1638 itu,
adalah perusahaan yang lebih besar daripada gabungan 20 perusahaan terbesar di dunia hari ini. Amazon digabung dengan Google, digabung dengan Facebook, digabung dengan Microsoft, digabung dengan Oracle, dengan Oil China, ya, digabung dengan Aramco Saudi, dan lain sebagainya. Ini masih kalah besar 20 perusahaan terbesar di dunia ini dibandingkan dengan VOC pada tahun 1638. Jadi ini perusahaan yang sangat luar biasa. Pemerintahan kerajaan kecil di Eropa nanti dulu pada tahun 1870. Kira-kira 40 tahun berjalan sejak pemaksaan politik tanam paksa, kultur stelsel yang diinisiasi Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch untuk mengatasi bangkrutnya negara Belanda akibat Perang Diponegoro. Dalam 40 tahun pertama tanam paksa itu, Belanda menghasilkan kekayaan sekitar 850 juta gulden, membuatnya di tahun 1870 itu menjadi negara dengan cadangan devisa terbesar di seluruh dunia, yang terkaya dengan cadangan devisanya di seluruh dunia karena kekayaan yang mereka dapat melalui sistem tanam paksa. Jadi jelas yang dihadapi oleh para pejuang kita bukan negara ecek-ecek. Yang dihadapi oleh para mujahid kita dahulu bukan sebuah perusahaan ecek-ecek. Ini adalah sebuah perlawanan semesta rakyat Indonesia terhadap nafsu-nafsu angkara murka dalam bentuk penjajahan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari kata-kata yang kita simak di dalam preambul atau mukadimah konstitusi ini, kita perlu menanamkan kepada diri kita model besar untuk berjuang mengisi kemerdekaan. Yang pertama tentu saja tadi adalah untuk senantiasa memohon berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena tidak ada kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menghindar dari keburukan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Dan tentu kita terus memohon pertolongan kepada Allah agar Allah meridhoi segenap ikhtiar kita, perjuangan kita untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara kita. Kemudian yang kedua, didorongkan oleh keinginan luhur. Mari terus meneruskan niat-niat kita, memancangkan cita-cita besar kita, ya, meraih sedikit demi sedikit apa yang kemudian menjadi tujuan bernegara kita. Kalau konstitusi lagi-lagi mengamanahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka kita membentuk sebuah negara dengan tujuan bernegara yang begitu jelas dan gamblang, dengan tujuan bernegara yang bisa menjadi panduan kita semuanya untuk bersumbangsih kepada negeri kita tercinta, bersumbangsih untuk melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah darah, bersumbangsih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, berkiprah di dunia, mendidik anak-anak kita, generasi penerus kita, untuk bersumbangsi dalam memajukan kesejahteraan umum dan upaya-upaya kita memberdayakan masyarakat dan terus melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu yang menjadi panduan bagi kita ke depan untuk memberikan kontribusi yang penuh, inspirasi bagi negeri kita tercinta Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang kita lakukan bersama lembaga-lembaga yang luar biasa di Indonesia ini menjadi wadah kepedulian, kontribusi, sumbangsi masyarakat untuk mewujudkan tujuan-tujuan bernegara kita, termasuk Nurul Hayat, barakallahu fikum, dengan menyalurkan zakat kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita, kepedulian kita dalam berbagai macam bentuknya,
kepada orang-orang yang memerlukan. Ini merupakan salah satu pilar kekuatan di dalam berkontribusi dan berkiprah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh konstitusi dan sesuai dengan apa yang diteladankan oleh para pahlawan di masa yang lalu. Insya Allah kita optimistik bangsa Indonesia akan berhasil melewati segenap kondisi yang berat termasuk pandemi COVID-19 kali ini. Kita bangsa yang tangguh, yang 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Tentu kondisi dilanda pandemi bukanlah hal yang terlalu patut dikhawatirkan karena daya survival bangsa kita yang luar biasa. Tapi tentu patut untuk kita susun langkah-langkah yang cermat di dalam ke depan, ya, ataupun sekarang juga untuk tetap berbagi dan peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, saling membantu, bergandeng tangan, mengokohkan, tetangga bantu tetangga, warga bantu warga, ya, warga jaga warga, tetangga jaga tetangga. Kedepannya untuk bisa menjadi kekuatan karena pilar kita adalah gotong royong yang dahsyat. Di antara pilar ukhuwah kita, ta'awun, saling tolong menolong yang telah kita lakukan selama ini, keren. Sehingga dulu tim rekonstruksi pasca bencana besar yang kemudian bekerja misalnya di Yogyakarta pasca gempa 2006, merasakan betapa luar biasanya masyarakat dalam bangkit sejak hari pertama terkena musibah, bahu-membahu, bekerja bakti, bahu-membahu, membangun dapur umum untuk saling menopang satu sama lain. Kekuatan yang luar biasa. Pemulihan yang begitu cepat. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara barat yang terkena badai Katrina di Amerika Serikat pada saat itu, di Kuba, yang kemudian terkena gempa di Bam di negara Iran pada saat itu, ataupun bencana di Eropa lainnya. Itu ya, semuanya harus belajar tentang bagaimana bangkit pasca bencana dahsyat seperti yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Itu kekuatan kita. Dan insya Allah pandemi ini juga adalah pengasah yang penting bagi daya survival kita. Tentu dengan berdoa kepada Allah bahwa semua yang telah gugur dalam pandemi ini, COVID-19 ini, semoga Allah terima sebagai syuhada di sisinya. Mereka yang merasakan sakitnya sampai harus dirawatnya, gejala-gejala beratnya, semoga menjadi penggugur dosa-dosa mereka dan kelak pun akan segera bangkit untuk bersama mengisi waktu-waktu yang tersisa bagi kita untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara ini ke depan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada bangsa Indonesia untuk berada dalam berkat dan rahmatnya Allah, untuk menjadikan dinil Islam sebagai inspirasi dan motivasi berjuang, berkiprah dan berkontribusi, untuk menjadikan berkat rahmat Allah, pertolongan-pertolongan Allah sebagai sandaran yang paling kokoh, untuk menjadikan keinginan luhur di dalam hati, niat-niat yang tulus untuk berbakti sebagai modal kita semuanya dalam berkarya untuk bangsa. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.